tentunya kita harus memulainya dari teologi-teologi yang diperkenalkan oleh teman-teman Protestan, ya. Karena versi rapture dari Protestan itu tentu saja tidak sama dengan yang iman Katolik. Meskipun ya, umat Katolik bisa saja percaya akan adanya suatu rapture, tapi bukan dalam pengertian seperti yang dimengerti oleh Protestan. Ya, istilahnya bisa saja itu sama. Ya, kita di sini akan coba melihat apakah rapture versi Protestan itu sesuai dengan kitab suci seperti yang biasanya mereka katakan dengan begitu yakin. Lalu kita akan menunjukkannya, ya, bagaimana ada dua ayat dalam Alkitab yang membuat orang yang percaya rapture harusnya berhenti sejenak dan berpikir tentang apa yang mereka percayai tentang rapture ini. Dan jangan lupa ini adalah sesuatu yang bagus buat mereka. Kita juga akan mengajarkan apa yang diajarkan Gereja Katolik mengenai akhir zaman. Sekali lagi ya, mengenai akhir zaman. Dan jika kita nanti mungkin punya waktu, mungkin kita akan menyinggunglah sedikit tentang sejarah teologi rapture sendiri, ya, yang tentu diungkapkan oleh teman-teman Protestan, ya. Kenapa demikian? Karena saya mengamati, ya, seperti yang kemarin saya dengar dalam suatu room, ya, mungkin saja beberapa orang Katolik itu sudah dipengaruhi, ya, oleh pemikiran-pemikiran teman-teman Protestan tentang rapture dan akhir zaman. Kebanyakan dari kita pasti sudah tahu, ya, tentang buku terkenal yang didasarkan pada teologi rapture-nya Protestan, yaitu seri buku yang disebut Left Behind. Ya. Meskipun buku-buku ini bersifat fiksi, ya, tapi pengarang buku ini berkata kalau teologi dari buku ini diambil langsung dari Alkitab. Dan seri buku ini sekarang mungkin sudah terjual lebih dari 20 jutaan kopi. Dan ada beberapa Katolik juga yang membeli dan membaca buku-buku ini. Membaca bukunya tentu saja tidak ada salahnya, ya, selama kita sadar jika buku-buku ini merupakan bagi kita, ya, yang Katolik itu merupakan fiksi atau khayalan. Namun tidak bisa dipungkiri juga ada orang Katolik yang menjadi kacau teologinya karena buku ini. Nah, itulah masalahnya, ya, mengapa saya ingin mengulasnya dan memberikan pandangan dalam satu sisi, ya. Mungkin pembahasan ini mengharapkan, ya, untuk nantinya Anda yang sudah berbicara mengenai rapture di sini, dan kalau Anda sudah menangkap, Anda bisa tolong membagikannya kepada teman-teman Katolik tentunya, ya. Karena pada dasarnya saya tidak suka dengan yang namanya polemik, ya. Jadi
Ya, kita harus melihatnya dari perspektif yang benar dan alkitabiah tentang akhir zaman menurut gereja kita tentunya. Ya, sekarang mari kita berbicara mengenai rapture itu sendiri. Ya, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, ya, apa yang ditulisnya. Dia menulis demikian. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, maksudnya adalah kalau ini kita nih sekarang ini nih, mungkin kita nanti masih hidup pas waktu Tuhan turun untuk yang kedua kali. Nah, sekali-kali kita ini tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, jadi yang meninggal dulu yang akan didahulukan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Perhatikan ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi mereka yang telah mati dulu dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi yang meninggal dulu, ya, yang sudah dibangkitkan lebih dulu, ya, kita yang masih hidup menyusul kemudian. Itu urutannya, ya. Nah, demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Begitu ya, dari Tesalonika yang barusan kita baca. Nah, teman-teman Katolik, ini adalah ayat yang biasanya pertama kali akan diajukan oleh orang yang antusias terhadap rapture untuk membuktikan teori mereka tentunya, ya. Peristiwa ini, orang diangkat ke atas awan dan bertemu dengan Yesus di sana, dikenal sebagai rapture. Sebenarnya kata rapture sendiri ini berasal dari kata Latin praemur, yang berarti diangkat. Jadi inilah ayat di mana kita mendapatkan kata rapture sendiri, ya. Ayat ini ditafsirkan bahwa Yesus Kristus di masa depan yang tidak terlalu jauh akan mengambil semua orang Kristen, atau akan mengangkat semua orang Kristen, semua orang percaya, semua yang menerima Yesus Kristus ke dalam hati mereka. Itu adalah kalimat-kalimat tentu yang disenangi teman-teman Protestan yang menganutnya, ya. Yang menganutnya saya tegaskan, karena tidak semua teman-teman Protestan menganut yang demikian. Jadi menurut mereka, Yesus akan membawa semua orang ini dari planet bumi ke surga bersama dengan Dia. Artinya, orang-orang ini akan hilang dari muka bumi. Maka kita bisa lihat mungkin di stiker bumper mobil yang berkata, jika ada rapture, maka mobil ini akan kosong. Karena si pengemudi yakin kalau dia selamat, dia orang Kristen. Dan saat rapture terjadi, dia akan menghilang sebelum dia punya waktu untuk memarkirkan mobilnya. Ini hanya candaan ya teman-teman.
stiker di bumper mobil memberi peringatan pada Anda untuk berhati-hati. Nah, di buku Left Behind yang tadi kita singgung ya beberapa menit yang lalu, digambarkan adanya kapal terbang yang jatuh, mobil yang bertabrakan di seluruh dunia karena pilot di rapture. Pengemudi mobil dan bis di rapture dan banyak orang lain di rapture. Dengan kata lain, mereka menghilang begitu saja dari muka bumi dan pesawat-pesawat tanpa pilot jatuh. Mobil gimana? Mobil tanpa pengemudi bertabrakan. Kalau dipikir-pikir, bila kalian bepergian dengan pesawat terbang, kalian tidak ingin pilot yang menjalankan pesawatnya seorang Kristen, bukan? Karena kalau dia di rapture pada ketinggian 10.000,4 10 ribuan lah ya, 10 ribuan meter, dan kita akan termasuk orang-orang malang yang tertinggal di belakang atau left behind. Anyway, rapture adalah permulaan dari skenario akhir zaman. Di teologi rapture disebutkan sebagai tanda pertama yang memulai akhir zaman. Ya, di teologi mereka nih ya, kita baru berbicara tentang ini ya, gambar yang mereka bukan yang dianut Katolik ya, teman-teman. Ya, ini kita membahas dulu pandangan mereka. Ya. Setelah rapture terjadi, setelah semua orang yang percaya diangkat, katanya akan ada 7 periode ya, 7 tahun di mana terjadi masa pergulatan. Apa hal yang disebut tribulasi atau tribulation ya? Itu sebabnya orang Kristen akan di rapture sehingga mereka tidak perlu mengalami masa pergulatan ya. Jadi rapture dulu, nanti mungkin yang tertinggal itu di bumi, mungkin yang bukan orang Kristen ya, atau orang Kristen yang mungkin suam-suam kuku ya, dia akan mengalami tribulasi gitu ya. Masa pergulatan ini akan ditandai dengan peperangan, rumor, kelaparan, epidemi, gempa bumi, yang semuanya akan mengakibatkan kematian sejumlah besar orang. Akan ada sejumlah nabi palsu dan mesias palsu. Dan di tengah-tengah masa pergulatan, antikris akan menunjukkan dirinya dan dia akan memerintah di seluruh bangsa di dunia. Dan dengan adanya antikristus yang memerintah 3,5 tahun terakhir dari periode 7 tahun, akan terasa lebih buruk daripada 3,5 tahun pertama dari periode 7 tahun. Di akhir periode 7 tahun, Kristus akan kembali dan akan membantai antikristus dan pengikutnya dalam perang besar Armageddon. Antikristus kemudian dilempar ke sungai atau api neraka ya, ke sungai api ya, yang disebut neraka. Setelah itu Yesus akan membangun kerajaan secara fisik dan akan memerintah selama 1000 tahun bersama para kudus di sampingnya. Ya. Itu yang dipercayai oleh teman-teman yang percaya dengan rapture. Tapi apa yang diungkapkan itu sebagaimana biasa, karena mereka banyak kelompok, bisa saja ada yang berbeda. Seperti kemarin saya mengatakan, saya mendengar ada yang mengatakan, wah enggak, rapture itu Yesusnya enggak turun katanya, ya, enggak turun katanya, tapi dia mengangkat, ya, dia mengangkat katanya, enggak turun, ada yang bilang begitu. Oke, ya itu pendapat lagi mungkin disempurnakan ya. Oke, kita akan lanjut. Jadi setelah 1000 tahun, setan akan dibebaskan dari jurang tak berdasar di mana dia dimaterai, dan dia tidak gembira
Dia, si setan, akan mengumpulkan tentara dari 4 penjuru dunia dan mengerangi para kudus. Tapi dia dan tentaranya akan dihancurkan oleh api dari surga, dan setan akan dilempar ke sungai api. Setelah itu akan ada kebangkitan orang mati dan penghakiman terakhir seperti yang kita tahu. Itu katanya, ya, kata mereka. Jadi bukan, sekali lagi, yang barusan kita ungkapkan di atas ini adalah yang kita kumpulkan dari pengertian-pengertian dari rapture menurut mereka. Jadi kalau berdasarkan apa yang sudah diungkap di atas, ya, teologi rapture versi yang mempercayainya itu, ya, kita bisa kumpulkan sekitar 11 poin. Poin yang pertama dikatakan rapture itu berlaku bagi semua umat Kristen. Rapture itu akan menimbulkan masa pergulatan atau tribulasi, lalu muncul antikristus, kemudian ada periode masa pergulatan yang lebih parah, yang 3,5 tahun kemudian, karena mereka mengatakan 7 tahun, ya. Jadi yang 3,5 tahun awal itu lebih ringan dibandingkan 3,5 tahun yang kemudian. Poin kelima mengatakan kedatangan Kristus akan mengalahkan antikristus, ya. Masa 1000 tahun pemerintahan Kristus di bumi, ya. Kemudian setan dilepaskan dan akan memerangi para kudus. Lalu setan dikalahkan kembali. Lalu ada kebangkitan orang mati. Kemudian ada penghakiman terakhir. Lalu akhir zaman. Ya, ini adalah versi yang paling umum, ya. Bisa aja ada variasi, kan, seperti yang tadi saya katakan, karena mereka banyak denominasi, banyak orang, ya kan, yang tentu punya kepandaian yang luar biasa, pengertian yang lebih ada seorang ada lebih dari yang lain, ada yang lebih pengetahuannya lebih tinggi, tentu bisa aja ada variasi yang berbeda, ya. Nah, itu yang kita temukan dengan membaca teologi rapture dan apa yang mereka katakan. Nah, itu yang tadi itu adalah pengertian yang paling umum, ya, saat dilakukan penelitian oleh berbagai tokoh-tokoh Katolik. Ya, saya hanya membacakan kembali saja, ya. Jadi kalau dibaca semua, mungkin pusing deh kepala, ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan kita hanya sebuah tanggapan, ya. Nanti kalian bisa menanyakan kepada romo-romo kita di paroki masing-masing, ya, kalau masih bingung, ya. Oke. Nah, kalau kita ingin tahu kebingungan apa yang diakibatkan oleh doktrin ini, ya, yang timbul karena mereka mengatakan begitu yakin karena ini berdasarkan hanya Alkitab, ya. Doktrin yang mengatakan kita sendiri bisa membaca Alkitab dan mengartikan mana doktrin yang benar dan doktrin mana yang salah. Gak percaya? Silahkan Anda search kata rapture, ya, di internet. Anda akan menemukan ratusan bahkan ribuan yang mendiskusikan tentang rapture, bukan? Saya hanya melihat sekitar lusinan aja dari website tersebut, ya. Tidak menemukan satu pasang pun website yang sama dalam hal kronologis terjadinya rapture, ya. Jadi mereka masing-masing itu kronologisnya membicarakan mengenai rapture, tapi kronologisnya tentu saja berbeda, ya. Padahal mereka mengatakan itu berdasarkan dari Alkitab, ya.
bahwa mereka menginterpretasikan Alkitab dengan akurat. Nah, kita sih mikir ya, bagaimana ini mungkin ya, seperti biasa. Tapi kita sudah tahu ya. Bahkan tadi kan sempat saya singgung juga, dari teman-teman Protestan juga tidak semua meyakini rapture seperti yang dikatakan oleh sebagian denominasi mengenai rapture ini. Nggak percaya? Silahkan cek, ya kan? Nah, sebagai contoh ya, seperti yang tadi sudah diungkapkan, versi yang paling umum akhir zaman yang saya lihat ya, saya baca juga, dimulai dengan rapture sebelum masa pergulatan. Jadi rapture-nya itu ada yang mengatakan sebelum masa pergulatan. Urutannya ya, tentu ini kelompok yang berbeda-beda. Jadi silahkan Anda cek kalau tidak percaya ya. Orang yang percaya hal ini disebut pre-trib, kependekan dari pre-tribulation, sebelum masa pergulatan. Namun ada juga yang percaya kalau rapture itu akan terjadi di tengah masa pergulatan. Itu kelompok mereka yang lain. Tapi kita sebut sajalah orang-orang ini disebut sebagai mid-trib ya. Jadi mid-tribulation, jadi di tengah-tengah tribulation. Ada juga yang percaya kalau rapture terjadi di akhir masa pergulatan. Jadi setelah masa pergulatan berakhir, itu akan di rapture. Nah, orang-orang ini kita sebut saja sebagai post tribulation ya. Jadi orang-orang yang percaya bahwa pengangkatannya terjadi setelah masa pergulatan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kita punya orang yang percaya kepada rapture sebelum masa pergulatan, ada yang di tengah, ada yang setelah. Dan mereka semua akan menunjukkan ayat-ayat ya di dalam Alkitab yang mereka pahami dan mereka anggap sebagai sumber, itu sebagai satu-satunya sumber atas kepercayaan mereka ya. Lalu kenapa bisa berbeda? Nah, ini yang menarik ya. Ternyata tidak hanya ada perbedaan tentang kapan rapture itu akan terjadi, juga ada perbedaan tentang berapa kali rapture akan terjadi ya. Ya, ditemukan dalam website-website tertentu yang mengatakan bahwa akan ada 2, 3, ataupun 4 rapture. Website yang mengatakan kalau semua akan datang kembali sekali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan 4 kali. Dan boleh kita duga semua ya, kelompok itu mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber atas teologi mereka. Jadi kembali dalam pikiran kita yang Katolik, bagaimana sih hal ini mungkin? Nah, lalu di beberapa website juga kita menemukan orang-orang yang dulunya percaya terhadap pre-trib, kan? Artinya yang sebelum tribulasi terjadi rapture, kemudian dia menemukan ayat Alkitab yang menunjukkan mid-trib, jadi di tengah-tengah rapture, ataupun post-trib. Jadi mereka ada perpindahan seperti itu. Dan dia ingin berbagi kepada kita semua yang membacanya, sehingga Anda bisa tahu bukti-bukti Alkitabiah seperti yang ditemukan dia. Jadi bagaimana bagi kita yang Katolik? Apakah semua ini masuk akal? Mereka dulunya percaya pre-trib, kemudian mid-trib, kemudian post-trib. Katanya karena Alkitab mengajarkannya demikian ya. Tentu secara nalar ya, pikiran ada sesuatu yang tidak benar di sini, ada sesuatu yang tidak beres, bukan? Bagaimana mereka tahu kalau kepercayaan mereka sekarang ini tidak akan berubah
dan diganti dengan penafsiran Alkitab yang lain yang baru kalau mereka menemukan ayat yang baru. Apa yang kita lihat dari semua ini adalah, maaf ya kalau kita orang di luar mereka mengatakan sebagai kegagalan fatal teologi rapture, ya, yaitu tidak adanya otoritas, ya, karena itu bisa lompat-lompat, bisa berbeda selain interpretasi pribadi individual atas Alkitab, ya, dan dari ajaran-ajaran tersebut gitu. Pertanyaannya, siapakah, di manakah di antara mereka yang bisa mempersatukan pendapat mereka tentang rapture itu? Nah, gereja dalam bahasa Inggris seperti yang kita tahu ya, juga berarti jemaat di Alkitab bahasa Inggris, ya, jemaat disebut gereja. Tapi jangan lupa ya, kita orang Katolik diingat ya, dalam 1 Timotius 3:15 gereja itu yang disebut oleh kita ya, sebagai tiang dan dasar kebenaran atau pembela dan penegak kebenaran. Ini bagi kita ya, kita yang punya gereja yang jelas. Tapi kalau mereka, adakah gereja yang seperti ini? Oh no, katanya gereja mereka itu adalah gereja spiritual. Ya. Kalau gereja yang Katolik itu real, ya. Yang magisteriumnya jelas, tradisinya jelas, Alkitabnya juga jelas. Ya. Penafsirnya, magisterium gerejanya juga jelas. Makanya teman-teman, kita dalam membahas seperti ini, kita jangan melupakan nanti kita akan melihat apa yang diajarkan oleh kitab suci sendiri, apa yang diajarkan oleh tradisi sendiri, apa yang ditegaskan oleh magisterium sendiri. Ya. Setiap orang memang bisa membaca Alkitab, ya, bisa berteologi bagi mereka sendiri. Itu bagi mereka. Tapi bagi kita yang Katolik, kita hanya akan mendengar apa yang diajarkan dan dikatakan oleh gereja. Tapi sebagai manusia tentu aja, karena kita punya akal dan pikiran, karena adanya teman-teman yang sering membahas mengenai masalah rapture ini, kita harus melihat apa sesungguhnya yang tertera dan diartikan dari para tokoh gereja kita, ya, atau dari ajaran gereja kita. Namun dari kesimpang siuran yang mereka sampaikan, paling tidak itu ada satu yang mereka sepakati, ya. Ternyata tidak semua Protestan yang percaya Alkitab mempercayainya adanya rapture, gitu ya. Contohnya ya, mungkin yang kebanyakan itu Lutheran, Episkopalian, Metodis, Presbyterian tidak mempercayai adanya rapture. Silakan tanya ke mereka. Tapi sebagaimana kita yang Katolik ada yang terpengaruh, tentu bisa aja 1-2 mereka terpengaruh juga ya. Tapi yang saya maksud adalah yang mainstream, ya. Jadi perhatikan bahwa teologi ini bagi mereka saja, untuk teman-teman yang Protestan yang tadi saya sebutkan aja, itu tidak mempercayai juga, ya. Hanya yang tadi kita sebut, ya, yang kita sebut satu-satunya yang disetujui mungkin oleh yang
percaya atau tidak percaya, mereka ya yang tidak percaya seperti tadi Lutheran, Episkopalian, Metodis, Presbyterian lainnya, itu kepercayaannya adalah kepercayaan yang sama, hampir sama dengan kepercayaan dari kita umat Katolik, yaitu kepercayaan akhir zaman mereka hampir sama dengan kepercayaan akhir zaman Katolik. Jadi titik penekanan kita pada akhir zamannya ya teman-teman. Nah, sekarang gilirannya mungkin kita akan melihat apa yang dipercayai Katolik tentang akhir zaman. Sebentar lagi ya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, ayo kita rangkum dulu apa yang sudah kita bicarakan. Jadi dalam kelompok mereka ada orang percaya, ada yang tidak percaya soal rapture. Ada orang yang percaya pun terbagi-bagi ya, ada yang percaya pre-tribulation, ada yang mid-tribulation, ada yang post-tribulation baru terjadi rapture. Ya. Lalu ada juga orang yang berpindah-pindah satu dan lain karena sesuai dengan apa yang mereka pelajari lagi tentang ayat-ayat yang mereka anggap sebagai dasar. Ya. Lalu ada yang juga dari antara mereka yang percaya satu kali rapture-nya, ada yang lebih dari satu kali. Ya. Ada yang percaya kedatangan Kristus yang kedua, tetapi ada juga yang percaya kedatangan ketiga ataupun keempat dari Kristus. Ya. Bahkan kemarin ada yang bilang rapture-nya ini katanya Yesusnya tidak turun, ya, karena mereka itu ilahi apa? Karena keilahiannya aja yang mengangkat mereka. Jadi dikatakan itu ada yang bilang Yesusnya tidak turun, ya. Jadi itu tambahan lagi yang paling baru kemarin saya dengar. Ya. Dari semua skenario yang berbeda-beda ini dikatakan itu semuanya berasalkan dari Alkitab. Maka teman-temanku yang Katolik, waspadalah. Mari kita gali dan kita lihat, ya, benarkah ayat-ayat yang nanti dipakai oleh mereka itu kebanyakan mengatakan hal yang benar mengenai hal itu? Mari kita periksa bersama-sama. Dan jangan lupa teman-teman, kalau kita orang Katolik yang terbiasa dengan membaca sejarah gereja, teologi rapture ini munculnya di abad ke-19. Jadi sebelumnya di gereja purba, ya, gereja lama tidak pernah ada teologi seperti ini. Anda tentu jelas ya dengan maksud perkataan saya. Nah, tentu jangan lupa ya, ini hasil bacaan saya dari kutipan dari orang-orang yang menuliskan ini ya, dalam seminar juga yang dibagikan oleh teman dan isinya ini dibagikan ya. Jadi tentu penting bagi kita untuk tanya berpegang pada magister kita ya, yang bisa diwakili oleh para romo. Jadi kalau saya ada yang salah, tolong dikoreksi ya romo-romo ya. Ya, boleh saya disentil. Ya, kalau saya ada yang keliru, tolong juga diperbaiki karena ini agak berbahaya juga nih bagi umat-umat Katolik ya. Jadi bagaimana sih ajaran Katolik bisa berbeda dengan teologi rapture yang di atas ini? Ya. Jadi kita umat Katolik ini percaya
rapture-nya itu pada saat kedatangan Kristus yang terakhir. Yang terakhirnya maksud yaitu ke yang kedua, kedatangan kedua, dan itu yang terakhir. Tidak ada lagi maksudnya pengangkatan ini ya, hanya untuk pengangkatan ini ya. Tidak ada kedatangan berikutnya lagi. Itu yang terjadinya pun ya, gereja kita, saya tekankan ya, gereja kita, gereja Katolik ya, waktunya sudah jelas, itu terjadi di akhir zaman. Kenapa ini saya tekankan? Karena teologi Katolik tidak percaya akan terjadinya pengangkatan ini di waktu-waktu yang bukan di akhir zaman. Ya, kita percaya pengangkatan ini, tapi pengangkatannya ini adalah di akhir zaman. Ya, kedatangan terakhir Yesus yang merupakan kedatangan kedua Yesus yang terjadi di akhir zaman. Jadi ini ya, kita percaya pengangkatannya itu, tapi terjadinya penting. Jadi kita nggak ngangut pre-trib, mid-trib, post-trib, ya kan? Tidak. Juga ya, diingatkan, kita juga teologi Katolik tidak percaya akan pengertian 1000 tahun pemerintahan Kristus yang fisik dan literal di bumi setelah masa pergulatan. Ingat ya, jadi 1000 tahun pemerintahan Kristus yang fisik literal di bumi setelah masa pergulatan atau setelah masa tribulasi 1000 tahun itu gitu. Kita tidak percaya. Gereja Katolik pada dasarnya mengajarkan sebagai berikut: akan ada masa pergulatan yang dahsyat yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus. Di masa pergulatan ini, umat Kristus akan mengalami percobaan yang parah dan penganiayaan, dan di mana banyak orang akan dibujuk untuk mengikuti agama palsu dari antikristus. Dan antikristus itu akan benar-benar ada ya. Semua ini dapat ditemukan di Katekismus Gereja Katolik paragraf atau nomor 675 sampai 677 ya, silahkan baca. Itu adalah resmi ajaran kita ya, ajaran dari Gereja Katolik. Juga orang Yahudi akan bertobat massal kembali ke Kristus ya. Lihat di paragraf 674 atau di nomor 674. Di akhir masa pergulatan, Kristus akan datang dan menang atas pelepasan terakhir atas setan. Itu ditulis pada nomor 677. Jadi saat Yesus kembali, yang merupakan kedatangan keduanya di dunia, yang pertama adalah inkarnasinya 2000 tahun yang lalu ya, jadi kedatangan yang pertama itu ya. Nah, saat Yesus kembali, yaitu di datang kedua, setan akan dikalahkan untuk terakhir dan final ya, kemudian dibuang. Dan saat kedatangan Kristus, orang mati akan dibangkitkan, dan semua tubuh kita akan dirubah menjadi tubuh yang tidak dapat busuk atau tubuh yang dimuliakan. Tahu dari mana? Baca teman-teman di Katekismus 988 lalu 997 sampai 1001. Dan kemudian ada penghakiman terakhir, di mana ya, setelahnya orang yang baik akan masuk ke kerajaan kekal dan yang jahat akan masuk ke neraka kekal. Baca di nomor 678
nomor 1038 sampai 1041. Kemudian bumi dan surga yang lama akan diganti menjadi bumi dan surga yang baru, dan kerajaan Allah datang dalam kepenuhannya sebagai Yerusalem baru, dan datanglah pemerintahan Kristus selamanya. Amin. Itu tertulis di paragraf atau di nomor KGK 1043 sampai 1050. Jadi, teman-teman, Gereja Katolik mengajarkan, ya, dari yang tadi diuraikan secara singkat, itu kurang lebih ada 8 poin lah, ya. Jadi mengajarkan ada masa pergulatan memang, ya, itu satu. Kedua, ada pertobatan massal bangsa Yahudi, ya. Kemudian munculnya antikristus. Lalu poin keempat, Yesus kembali dalam kuasa dan kemuliaannya mengalahkan setan untuk terakhir kalinya. Orang mati dibangkitkan, dan tubuh kita yang dapat busuk, yang masih hidup maksudnya, ya, itu diubah menjadi tubuh yang tidak dapat busuk atau dimuliakan. Tentu kalau yang sudah meninggal tadinya, ya kan, terbentuk lagi, ya kan, dibentuk lagi menjadi tubuh yang mulia. Kemudian poin yang keenam, ada penghakiman terakhir. Kemudian apa yang diajarkan Raja? Ada surga bagi orang yang baik dan neraka bagi yang jahat. Lalu alam semesta dirubah menjadi surga dan bumi baru bagi pemerintahan abadi Kristus bersama para kudus di Yerusalem. Nah, ya, kita baru aja bicara tentang bagaimana akhir zaman menurut umat secara individu tentang rapture, ya, tadi atas, ya. Dan kita telah berbicara tentang akhir zaman menurut gereja kita. Saya ulang, ya. Jadi kita kan yang pertama tadi sudah berbicara tentang akhir zaman terjadi menurut umat yang di luar gereja kita secara individu tentang rapture. Dan tadi kita sudah berbicara tentang akhir zaman menurut gereja. Basicnya apa? Yang keluar dari KGK aja deh, ya. Yang nomor-nomornya tadi sudah saya berikan, ya. Ya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah memberikan waktu bersama-sama, ya, kita melihat Alkitab. Karena jika kita akan berbicara dengan teman-teman yang non-Katolik, mereka tidak akan peduli apa yang diajarkan gereja ataupun apa yang dikatakan oleh magisterium gereja, yaitu Bapak Paus dengan para uskup. Mereka ingin melihat buktinya dalam Alkitab. Karena itu, ayo mari kita coba gali lagi, ya. Jadi apa yang dikatakan Alkitab tentang semua ini, kita akan kembali ke ayat yang awal, ya, yang sudah diucapkan tadi. Tapi sekarang dengan dikasih penekanan, ya. 1 Tesalonika 4:15-17. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Jadi yang digarisbawahi, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Artinya kalau nanti di kedatangan Tuhan, entah kita ini sekarang, ya kan, nanti Yesus turun, atau setelah kita, ya kan, mungkin keturunan-keturunan kita yang masih hidup. Artinya yang masih tinggal itu jadi penekanan, ya, sampai kedatangan Tuhan. Dikatakan di garis bawah ini, tidak akan mendahului orang yang telah meninggal, ya. Jadi yang hidup itu diangkatnya tidak akan mendahului dari orang yang telah meninggal. Jadi orang yang telah meninggal duluan itu lebih didulukan. Jangan tanya kenapa, itu yang dikatakan dalam kitab suci, ya, 1 Tesalonika 4:15-17.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ya, jadi pengangkatan kita itu atau pengangkatan orang itu yaitu pada saat apa? Tuhan sendiri yang turun gitu ya. Bukan seperti tadi ada orang yang mengatakan, oh enggak, pengangkatannya Tuhan tidak turun ya, mereka cuma mengangkat Tuhan aja, ada mengangkat aja gitu kan. Ya itu boleh, itu kan mereka menafsirkan. Tapi kalau kita yang Katolik ya, itu mengatakan jadi pengangkatannya itu terjadi setelah apa? Tuhan sendiri turun gitu. Baru ada pengangkatan ya. Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ya, jadi Tuhan turun dulu, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Maksudnya tentu perginya itu ya, atau menempati itu ya kan, akan bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tuh ya. Jadi Anda lihat nantilah ini ya, mungkin saya tampilkan kan ini di situ, jadi Anda bisa lihat penekanan-penekanan. Itulah dia rapture dalam pengertian Katolik. Ya. Kita diangkat ke awan untuk bertemu dengan Yesus di awan. Amin. Dan haleluya. Ya. Kita cabut dari dunia, tidak ada masa pergulatan, tidak sama sekali. Kalau itu arti dari ini ya, ya dari teman-teman yang lama. Mungkin sebagian dari kita yang Katolik ya, yang memang tidak percaya rapture akan terkejut ya kalau ternyata gereja Katolik ternyata tidak ada masalah sebenarnya dengan orang-orang yang diangkat ke atas untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Hanya ini loh yang penting ya, diberikan tanda merah ya. Hanya sekali lagi ini terjadinya saat kedatangan Yesus kedua di akhir zaman. Ya, pengangkatan ini terjadinya menurut teologi Katolik adalah terjadi saat kedatangan Kristus yang kedua di akhir zaman, bukan sebelum-sebelumnya. Ya. Sebenarnya ya, kalau misalnya mau menggali lebih jauh, ayat tadi itu mendeskripsikan kebudayaan kuno sih ya. Dimana kalau orang penting datang itu kan tentu disambut ya, disambut tentunya. Nah tentu kita sebagai pengikut kelompok ya, orang yang dikasihi Yesus, menyambut orang yang paling penting bagi kita kan Yesus. Bayangkan kalau Yesus orang yang kita junjung itu, masa datang tidak kita sambut ya? Kalau presiden datang kita juga biasanya kan sambut, setelah itu waktu pulang kita antar lagi gitu ya. Kurang lebih begitulah ya. Nah, ditambahkan lagi ya, karena tadi kita sudah bicara soal magisterium, sekarang tradisi gereja. Yaitu apa sih tradisi gereja? Yaitu pendapat para bapak gereja seperti Santo Agustinus, seperti Santo John Chrysostomus ya, dalam mengartikan ayat-ayat tersebut. Mereka mengajarkan bahwa orang yang merindukan datangnya kembali Kristus akan terangkat untuk bertemu dengannya di angkasa, seperti orang menyambut tamu penting dari luar kota. Dan kemudian mereka akan diberikan hadiah. Hadiah apa? Untuk mengantarkan kembali dia, Kristus, ke bumi. Ini adalah pembacaan yang paling masuk akal atas ayat-ayat tersebut.
dan yang didukung oleh tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja. Inilah ajaran Katolik, ya. Makanya yang di luar kita akan ngejek selalu, ya kan? Oh kan saya boleh kan menciptakan ini katanya, ya. Terus langsung dicap sebagai bapak gereja. Ada orang yang mengatakan demikian. Tapi sudahlah, kita tidak perlu terlalu memperdulikan, ya. Karena ya pada dasarnya mereka timbulnya kan dari kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman. Nah, ayat ini dari 1 Tesalonika bab 4 tidak mengatakan sama sekali kalau orang-orang yang akan menemui Yesus di angkasa, kemudian Yesusnya putar balik bersama mereka kembali menuju surga. Ya, menurut bapak-bapak gereja bukan. Jadi itu hanya penyambutan, ya, penyambutan. Setelah itu kan ayo dibawa ke desa, ya, kalau tadi seperti di ungkapan ini, ayo dibawa ke bumi, ya. Bagaimana kita tahu kalau bukan itu yang dimaksud dengan kitab suci? Wah, jangan-jangan ini tafsir asal-asalan nih. Ya, apa yang terjadi saat kedatangan terakhir Yesus? Yuk, kita sekarang lihat di kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi lihat, langit yang baru, bumi yang baru. Aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah. Jadi langit yang baru, bumi yang baru itu turun dari kota Yerusalem yang baru, atau surga dari Allah sendiri yang turun. Terus kita naik kemana, ayo? Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Loh, coba ya teman-teman, hati-hati ya. Jadi bagaimana ya ini mengartikannya? Apakah diangkat terus hilang, ya kan? Gak ada. Nyatanya yang dimaksud dengan langit baru dan bumi baru itu nanti yang akan ditempati kita, dan Yesus akan diam bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita. Jadi kita menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah kita. Itu sebabnya tadi kan kita baca aja, Tuhan itu sendiri turun dari surga. Begitu juga Yerusalem yang baru turun dari surga. Ya. Jadi Yerusalem baru itu turun dari surga, Allahnya juga turun dari surga, dan Alkitab tidak mengatakan tentang Yerusalem baru kembali ke surga. Tidak, bukan. Seperti juga Alkitab tidak mengatakan kalau Yesus kembali ke surga. Karena Yesus pada intinya membawa surga bersamanya. Ya, pada saat Yesus turun itu dia membawa surga bersamanya. Semua malaikat dan para kudus turun bersama dengan dia. Yerusalem baru juga turun dari surga. Yerusalem yang baru di mana kita akan berkemah dengan Tuhan, seperti yang disebut dalam kitab Wahyu yang berikutnya. Yahudi Wahyu 11 ayat 15 sampai 18. Dia mengatakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Oke, teman-teman, tolong diresapi ya. Jadi nantinya pemerintahan dunia sudah menjadi pemerintahan Tuhan kita.
Yesus kembali dan di bumi, dan surga ditransformasikan ya menjadi surga yang baru. Akan ada surga baru, bumi baru. Dan lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah manusia. Jadi sebuah tafsiran atas 1 Tesalonika 4 yang menunjukkan Tuhan turun dari surga di atas bumi, berhenti. Kita tidak tahu tempatnya berapa kilometer atau di mana ya. Kemudian balik ke surga. Anda bisa lihat apakah demikian? Saya ulang ya. Jadi kalau teman-teman di luar Katolik, atas 1 Tesalonika 4 tadi ya, menafsirkan Tuhan turun dari surga lalu berhenti di angkasa yang sebenarnya beberapa kilometer, ya kita tidak tahu ya, di atas bumi, itu mengangkat penumpang dalam tanda kutip ya, kemudian berputar kembali ya kan 180 dan balik kembali ke surga. Itu adalah tafsiran. Tafsiran yang bagaimana? Tafsiran yang tidak didukung tadi ya dengan apa yang kita sudah bacakan dan kita lihat di Wahyu ya. Juga tafsirannya ya di 2 Wahyu tadi. Kenapa ini penting teman-teman? Ya. Hal ini yang penting dalam mungkin berdialog dengan para penafsir ya. 1 Tesalonika 4 yang tadi. Siapa yang sebenarnya yang diangkat untuk menemui Tuhan? Bukan hanya mereka yang hidup, tapi juga yang sudah meninggal dalam Kristus. Ya. 1 Tesalonika 4:16 berkata, karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jadi prioritasnya yang mati duluan akan dibangkitkan dulu. Ya. Di sini jelas ditekankan ada kebangkitan orang mati. Jadi sebenarnya orang yang percaya rapture harus mempercayai bahwa tidak hanya yang hidup dalam Kristus yang akan hilang, tapi juga umat Kristus yang sudah meninggal akan bangkit dari kubur dan juga menghilang. Begitu bukan? Kalau mengikuti tafsiran mereka. Masalahnya kita akan lihat teologi Katolik ya, kepercayaan Katolik, ajaran gereja Katolik. Yang tadi barusan itu ya yang mereka asumsinya itu ya. Ada masalah besar ya menurut kita yang Katolik. Ayo kita baca Injil Yohanes bab 6. Kita akan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Di dalam Yohanes 6:54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya. Kembali ya, kebangkitannya itu akan terjadi pada akhir zaman. Jadi ada kebangkitan. Jadi yang di rapture itu ya, adalah orang yang sudah dibangkitkan juga, yang tubuhnya sudah mulia. Dan saatnya adalah pada akhir zaman. Jadi mereka yang makan dagingku dan minum darahku, itu ternyata
literal, ya, atau Anda masih tetap menganggapnya itu simbolis? Ya. Yesus berbicara mengenai orang yang mempercayainya, umat Kristus, dan mereka akan dibangkitkan kapan? Pada akhir zaman. Pada akhir zaman sebelum masa pergulatan dimulai. Begitu. Enggak, ya. Hal itu tidak disebutkan. Ya, di situ di ayat itu tidak disebutkan ada masa tribulasi segala macam. Ya. Pada akhir zaman sebelum tampilnya antikristus, tidak, itu juga tidak disebutkan. Pada akhir zaman sebelum Yesus memulai pemerintahan 1000 tahun di bumi, tidak juga, itu tidak juga disebutkan. Yang disebutkan cuma pada akhir zaman, titik, tidak ada kelanjutannya. Jadi yang tadi itu ya merupakan tafsir lah. Ya. Kalau sudah tafsir, kita mau bicara apa lagi? Nah, kemudian kita lihat di Yohanes 6:13. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Itu Yohanes 6:39. Yohanes 11:24 kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia Lazarus akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kenapa Lazarus harus menunggu sampai akhir zaman? Kenapa dia tidak dibangkitkan pada saat rapture seperti umat lain yang percaya akan Kristus? Kenapa? Karena menurut kita yang Katolik nih, karena tidak ada rapture sebelum akhir zaman. Jadi Yohanes 6 ini menunjukkan suatu lubang yang besar dalam teologi rapture, ya. Jadi kalau kita menemui orang yang percaya akan rapture sebelum mendiskusikan 1 Tesalonika 4, 15, 17 atau carilah dulu ayat Yohanes bab 6. Tanya pada mereka, apa yang dimaksud Yesus dengan kata akhir zaman? Jika mereka berkata bahwa dia berbicara mengenai akhir dunia, lalu tunjukkan kepada mereka bahwa 1 Tesalonika 4 tidak mungkin berbicara mengenai pre-tribulation atau jenis rapture yang lain selain yang akan terjadi di akhir zaman. Karena Yesus berbicara tentang orang mati yang akan dibangkitkan itu di akhir dunia pada akhir zaman. Ya, itu tercantum di Yohanes bab 6. Dan 1 Tesalonika 4 berbicara mengenai orang mati yang dibangkitkan. Makanya 1 Tesalonika 4 itu bergandengan dengan Yohanes 6. Maka dari itu, karena orang yang mati tidak akan dibangkitkan sebelum akhir zaman, maka untuk pengertian rapture yang berarti diangkat ke atas untuk bertemu dengan Tuhan seperti yang dideskripsikan 1 Tesalonika 4 dengan penafsiran pribadi, itu bukan, ya, tapi adalah yang di rapture dalam pengertian terjadi di akhir zaman, bukan sebelum-sebelumnya. Itulah rapture yang dipercayai oleh kita umat Katolik. Ya. Sekarang kalau mereka mencoba untuk berkata bahwa ketika Yesus berbicara mengenai akhir zaman di Yohanes 6, dia sebenarnya berbicara tentang akhir zaman sebelum masa pergulatan dimulai atau akhir zaman, sebelum kerajaan milenial Yesus. Ayo tanya kepada mereka, di mana itu disebut dalam Alkitab? Tidak akan ketemu, ya. Karena itu tidak disebut dalam Alkitab. Silahkan cari, baca, ya. Alkitab cuma berkata akhir zaman, ya, akhir zaman, tidak sebelum akhir zaman.
tidak sebelum periode 7 tahun, tidak dikatakan akhir zaman setelah pemerintahan 1000 tahun. Yang dikatakan Alkitab cuma kebangkitan pada akhir zaman. Ya, jadi kuncinya di kebangkitannya itu, ya, di kebangkitannya orang mati. Yuk teman-teman Katolik, awas ya, kita jangan sampai terkecoh. Para Romo tolong ditambahkan kalau saya keliru, dan tolong ditegur kalau saya salah nyeleweng, ya. Ya, jadi lagi pula kita lihat di Yohanes 12:42 dikatakan dengan jelas, ya, kejadiannya itu dengan tepat terjadi pada akhir zaman. Nah, di skenario yang sudah dilihat, ya, walaupun belum semuanya mengenai itu, tidak pernah disebut penghakiman terjadi pada saat rapture, bukan. Umat yang percaya diangkat dari planet, orang tidak percaya ditinggalkan, itu saja. Tidak ada yang penghakiman buat mereka yang ditinggalkan. Di semua skenario yang terlihat dari keterangan itu, kalau Anda cari, ya, searching di internet, ya, tidak ada, ya, penghakiman orang jahat, penghakiman orang yang tidak percaya ditempatkan pada akhir dunia. Ya, sekarang kembali ke Yohanes 12:48. Yesus berkata, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu sabda yang telah kukatakan sendiri, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Mereka yang menolak Yesus, orang jahat, akan dihakimi. Kapan itu? Di akhir zaman. Dan seperti yang sudah dikatakan di skenario rapture yang sudah kita lihat, penghakiman orang jahat itu terjadi di akhir dunia. Ya? Jadi penghakiman itu harus terjadi di akhir dunia, bukan di waktu yang lain. Bukan akhir zaman sebelum masa pergulatan, bukan akhir zaman sebelum antikristus muncul, bukan akhir zaman sebelum pemerintahan 1000 tahun Kristus dimulai, tapi akhir zaman, ya, akhir dari dunia, akhir zaman dari dunia ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kali dan terakhir. Akhir dunia di mana yang mati akan dibangkitkan. Akhir dunia di mana pengikut Kristus, mati atau hidup, akan diangkat ke angkasa untuk bertemu Yesus saat kedatangannya. Akhir dunia di mana penghakiman terakhir akan dilaksanakan. Akhir dunia di mana kerajaan Tuhan akan datang dalam kepenuhannya. Dan surga lama dan surga bumi baru akan digantikan dengan dan surga lama dan bumi lama akan digantikan dengan surga baru dan bumi baru. Dan Kristus memerintah selamanya di Yerusalem baru bersama dengan para kudus di sisinya. Semua pada waktu yang sama. Semuanya ada terjadi pada waktu yang sama. Kapan itu? Di akhir zaman, harinya Tuhan. Ya. Jadi hanya dengan 2 ayat Yohanes 6:54 dan 1 Tesalonika 4:16, kita umat Katolik sebenarnya cukup, ya. Tentu harus paham dulu dengan benar, ya. Dan itu merupakan tembok besar, ya, yang akan membenturkan teologi rapture-nya dari teman-teman kita di luar Katolik. Terakhir kata, jangan lupa bahwa tidak semua teman Protestan menganut teologi rapture, ya, seperti yang disebutkan di atas. Jadi kita
kita tidak memukul rata ini untuk semua teman-teman Protestan. Tidak, mereka ada juga yang sangat teguh dan kepercayaannya mirip dengan Katolik. Sekian dulu teman-teman.